Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Daniel HP Simanjunta MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar ilmu sosial. Perkenalkan, saya Tiara Akila dari kelas D reguler 2020 Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial. Pertama, pengertian masalah sosial menurut para ahli. Menurut Jensen, pada tahun 1992, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagaimana kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Yang kedua, menurut Soejarno Sukanto, dia berpendapat bahwa masalah sosial itu merupakan bentuk ketidaksesuaian di antara unsur kebudayaan di dalam masyarakat yang bisa menyebabkan permasalahan di kehidupan kelompok sosial. Dan yang ketiga, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Selanjutnya, pengertian masalah sosial menurut saya. Masalah sosial adalah keadaan di mana apa yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan dapat membahayakan suatu kelompok masyarakat. Seperti ketika masyarakat ingin hidup dengan aman dan damai, tetapi ada saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kenakalan remaja, termasuk tawuran, pencurian yang dapat meresahkan masyarakat. Juga masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Yang saya selanjutnya akan jelaskan yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi, kedua faktor kebudayaan, yang ketiga faktor biologis, dan yang terakhir faktor psikologis. Faktor ekonomi. Faktor ini umumnya dikaitkan dengan pendapat individu yang dapat mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Faktor ekonomi lah yang menjadi penyebab munculnya masalah sosial dalam masyarakat, bisa meliputi kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan angka penduduk yang tinggi, dan lain sebagainya. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, maupun pendidikan dapat mendorong munculnya masalah sosial dalam lingkungannya. Dalam perihal ini, umumnya pemerintahlah yang harus bertanggung jawab, karena pemerintah dianggap gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu dari berbagai contoh masalah sosial yang paling menonjol dari faktor ekonomi yaitu kemiskinan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Terjadi karena adanya di mana kekurangan lapangan pekerjaan, minimnya alat pemenuhan kebutuhan dasar, maupun sulitnya akses terhadap pendidikan. Selanjutnya, faktor budaya. Faktor ini pun disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat multikultural. Masalah sosial muncul dikarenakan adanya perbedaan yang mendalam antara nilai atau unsur dalam masyarakat dengan realita yang ada. Oleh karena itu, sikap saling menghormati terhadap perbedaan budaya yang ada di Indonesia dan menjadi anggota masyarakat yang berpikir secara terbuka sangat penting dalam pencegahan munculnya masalah sosial dalam masyarakat. Contoh dari faktor ini yaitu pernikahan dini, perceraian, diskriminasi, maupun konflik antar suku. Faktor biologis. Faktor ini berlangsung karena disebabkan oleh ketidaksesuaian situasi lingkungan yang mengundang ketidakstabilan situasi biologis dalam masyarakat. Penyakit ini contohnya yaitu penyakit gizi buruk, virus penyakit baru, maupun penyakit menular. Penyakit yang bakal menular mampu menjadi suatu masalah sosial ketika penyakit berikut sudah menular di suatu penduduk atau wilayah, layaknya HIV, malaria, dan lain sebagainya. Masalah sosial yang ada disebabkan oleh segi biologis mampu dicegah dengan peningkatan fasilitas kesehatan di lingkungan sekitar ataupun di rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, serta penyuluhan kesegaran mengenai pola hidup sehat dan pentingnya memelihara kebersihan lingkungan. Terakhir, faktor psikologis. Faktor ini muncul ketika beban hidup dirasa sangat berat bagi anggota masyarakat, seperti menumpuknya pekerjaan,
Karena tidak ada pekerjaan pun bisa menimbulkan stres sehingga dapat memicu luapan emosi yang berakibatkan munculnya konflik antara anggota masyarakat. Faktor psikologis ini berhubungan dengan pola pikir penduduk atau anggota penduduk yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contohnya seperti adanya gerakan separatis, adanya pemahaman aliran sesat atau penyimpangan pada suatu agama yang mampu mengundang ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat. Faktor ini juga bisa berakibatkan pada depresi, stres berlebihan, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.